Bu, Kak, Dek, orang kalau ketempelan Nabi Muhammad, kalau punya nisbat dengan Nabi Muhammad, kalau dekat, lekat, rekat dengan Nabi Muhammad, bakalan jadi mulia. Bakalan segala sesuatu akan tunduk padanya. Bakalan Allah jadikan, bahkan malaikat-malaikat pun sujud padanya. Saudaraku sekalian, ada namanya Safinah Maula Rasulillah. Itu pelayannya Nabi Muhammad. Salah satu dari pelayannya Nabi Muhammad, selain daripada Sayyidina Anas ibn Malik, selain daripada Ibnu Mas'ud, salah satu pelayan Nabi Muhammad ada namanya Safinah Maula Rasulillah. Safinah pelayannya Nabi Muhammad alaihissalam, sering membarengi Nabi Muhammad. Laki-laki ini ya, bukan perempuan. Ntar jangan dikirain Safinah nama panggilannya Vina. Enggak, ini laki-laki teman-teman. Safinah Maula Rasulillah, pelayan Nabi Muhammad alaihissalam. Sesudah wafatnya Nabi Muhammad ikut dalam salah satu peperangan, melewati lautan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian di kapal yang ditunggangi oleh sekian belas orang tersebut itu, yang diantaranya ada Safinah di sana. Kapalnya pecah hingga membuat mereka berenang-berenang sampai terdampar di sebuah pulau. Mereka pun memasuki pulau tersebut. Saudaraku sekalian, kemudian bertemulah mereka dengan Abu Firas. Kenal sama Abu Firas? Macan, besar banget macannya. Dia masuk, dia keluar dari arah hutan, membuat mereka semuanya, berapa belas orang nih, udah basah-basahan, capek, lelah, lapar, haus. Tiba-tiba di depan ketemu macan, belakang lautan. Udah gak mungkin lagi balik ke lautan, tapi di depan macan sebesar apaan. Takut tentu saja mereka. Akan tetapi Safinah Maula Rasulillah dan para sahabat-sahabat yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang lekat, dekat, nempel, cinta sama Nabi Muhammad. Bawa cahaya Nabi Muhammad dalam dada-dada mereka. Bawa cahaya Nabi Muhammad dalam hati, ruh dan jiwa mereka. Apa yang terjadi? Saudara sekalian yang saya muliakan, ketika berjumpa dengan macan tersebut, Safinah Maula Rasulillah memanggilnya. Dia bilang, "Ya Aba Firas." Wahai Bapak macan. Karena kelihatannya itu kayak udah tua juga gitu. Jadi panggilnya Bapak. Nahan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dullani ala tariq rahimakallah. Karena itu tunjukkanlah kami jalannya, wahai Bapak macan, semoga Allah merahmatimu. Kami para sahabat Nabi Muhammad, kami tersesat di jalan, kami tak tahu arah jalan pulang, tunjukkan kami jalannya, wahai Bapak macan. Itu macannya liatin. Kemudian saudaraku sekalian, apa sih yang di luar kendali Allah? Macan, ular, bahkan nyamuk, bahkan tak ada daun jatuh kecuali dengan izin Allah. Bahkan tak ada langkah kaki melangkah kecuali dengan izin Allah. Tak ada kejadian apapun terjadi di atas muka bumi ini kecuali dengan izin. Karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan apapun tunduk kepada yang dicintai oleh Allah.
Allah nggak pernah mencintai siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apapun yang punya aroma Nabi Muhammad, punya kedekatan dengan Nabi Muhammad, punya nisbat, keterikatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu tunduk padanya termasuk macan. Macannya nunduk-nunduk, kemudian macannya berbalik arah minta diikutin gitu. Mereka semuanya ngikutin, terus masuk si macan ke arah hutan, terus sampai kemudian di ujungnya sana itu ada tempat yang memungkinkan mereka untuk kapal-kapal besar yang lewat. Mereka pun mendapat tiada kapal besar lewat, mereka minta tolong, kemudian mereka pun berhasil terselamatkan. Orang kalau dekat sama Nabi Muhammad mulia. Orang kalau dekat sama Nabi Muhammad, segala sesuatu tunduk padanya. Kamu kalau kepengen gimana caranya biar anak-anak tunduk sama saya? Biar anak-anak saya tuh kalau saya omongin tuh mau denger gitu. Nggak usah pakai ditakut-takutin neraka, apalagi diingatin terus, saya ini ibumu. Anakmu nggak bakalan lupa, oh iya memangnya, nggak mungkin. Anakmu nggak bakalan jawab gitu, emang iya ya, bukan yang satunya gitu, nggak mungkin teman-teman. Dia pasti bakalan ingat bahwa kamu adalah ibunya gitu. Jadi nggak usah kayak begitu. Kamu kepengen anak-anakmu nurut sama kamu, anak-anakmu mau denger apa yang kamu sampaikan gitu. Gampang banget. Yang dekat sama Nabi Muhammad. Kamu yang dekat sama Nabi Muhammad. Kemudian kamu lihat cara Nabi Muhammad memperlakukan anak. Kemudian kamu lihat anak-anakmu dengan pandangan Nabi Muhammad. Ini penting. Satu, kamunya mesti dekat sama Nabi Muhammad, yang cinta menabi, Bu, yang cinta menabi. Ibu nggak lihat cinta sama orang, siapapun orangnya mengecewakan. Betul? Cinta sama manusia, siapapun orangnya rentan mengecewakan, mungkin untuk mengecewakan. Betul? Saudariku sekalian yang saya muliakan, akan tetapi cinta kepada Nabi Muhammad memuliakanmu. Cinta kepada Nabi Muhammad memuliakanmu. Cinta kepada selain baginda Nabi, selain kepada Allah dan baginda Nabi, hanya mungkin untuk mengecewakanmu. Rentan, berkemungkinan kamu akan kecewa dengannya. Tapi cinta kepada Sayyidina Muhammad gak akan begitu. Maka yang pertama, kamu harus cintai Nabi Muhammad. Kalau kamu cintai Nabi Muhammad, yang kedua, kamu kerjain. Gimana sih cara Nabi Muhammad memperlakukan anak? Nah, kamu praktekin. Nabi Muhammad menyayangi anaknya, gak pernah mukul. Bu, Nabi tuh gak pernah mukul sama anak. Jangankan anak, kendaraan, kuda, keledai, unta yang ditunggangi Nabi enggak pernah dipukul sama Nabi Muhammad. Kalau untanya lagi kepengen ngebut ya udah gitu. Kalau untanya lagi pengen lambat ya udah. Nabi enggak pernah mukul sama untanya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika bahkan kepada binatang tunggangan aja Nabi nggak pernah mukul, kebayang seperti apa perlakuan beliau kepada anak-anaknya, seperti apa perlakuan beliau kepada anak-anak sahabatnya. Kita semuanya tahu Nabi Muhammad memeluk mereka, Nabi Muhammad mencium mereka, Nabi Muhammad mencium kening Sayyidah Fatimah Zahra. Setiap kali berjumpa dengannya, memeluk dan menciumnya. Dan Nabi Muhammad berbicara dengan anaknya selalu dengan bahasa yang baik.
Jangankan dengan anaknya, dengan anak-anak sahabatnya. Nabi tuh bilang tentang putrinya Fatimah, Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah bagian dariku, bagian besar dariku. Artinya kayak semacam kamu Fatimah adalah separuh aku. Siapa di antaramu yang pernah bilang begitu terhadap anak-anakmu? Nabi tuh ajarannya kayak gitu. Mama sayang nak sama kamu. Kamu tahu nggak apa yang paling mama takutkan? Apa mah? Mama takut terpisah denganmu. Tidak di dunia apalagi di akhirat nanti. Mama tak sanggup jauh darimu nak. Karenanya biar kita terus-terusan bareng. Yuk kita bareng-bareng menuju surga. Enak ngomong begitu daripada sholat loh. Gak sholat juga kan lo? Neraka. Bu neraka mulu. Iya. Mana orangnya? Gua nih emak lo. Wah nih bahasanya nih. Durhaka lo emak lo, neraka. Bu neraka mulu bu. Padahal Nabi dibilang al jannatu tahta aqdamil, surga yang ada di bawah telapak kaki ibu. Kenapa kamu bawa neraka? Yang kamu bawa surga, kamu seret kemanapun kamu pergi. Bu, surga mana yang panas? Gak ada surga panas. Surga tuh semuanya adem. Maka kalau kamu udah tahu, kalau kamu pengen tahu saya ini ibu yang baik apa enggak ya, tinggal lihat aja. Anak kamu merasa berada dalam surga setiap kali dekat denganmu, atau sebaliknya kayaknya panas deh deket ibu, diomelin mulu. Yuk belajar.